masih berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan mengadakan diskusi kembali untuk yang keempat, Ibu Andi Astati. Namun sebelumnya untuk memperlancar kegiatan kita pada kali ini, marilah kita berdoa tapi akan dipimpin oleh Pak Sugianto. Silakan Pak Sugianto. Baik, supaya acara ini berjalan lancar dan dapat ridho dari Allah, tidak ada salahnya kalau kita berdoa untuk mendahului suatu kegiatan. Yaitu marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Ibu Andi Astati kami persilakan untuk memulai presentasinya. Silakan Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan presentasi sesuai dengan tugas kita masing-masing. Namun saya berharap semoga semuanya semangat dalam mengikuti kegiatan kita hari ini pada sesi ini. Namun sebelumnya saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk kelancaran daripada kegiatan kita hari ini, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk berdoa dulu. Baik, doa dimulai. Selesai. Bapak dan Ibu, bagaimana? Apa semua teman kita hadir pada hari ini? Tidak ada satu, Bu. Ya, Pak. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan mari kita doakan bersama, mudah-mudahan teman kita yang sakit dapat cepat sembuh dan mengikuti kegiatan selanjutnya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share apa yang saya ingin presentasikan hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apa sudah tampak di depan Bapak dan Ibu semuanya? Ada Bu, Ya, ada. jelas, Bu, jelas. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini atau kegiatan kita hari ini yaitu materinya proses penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, di dalam kegiatan ini tentu kita tidak melaksanakan begitu saja suatu kegiatan, tapi saya yakin dan percaya setiap kegiatan yang kita akan lakukan itu pasti ada tujuan yang akan kita capai. Namun perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini ada dua hal, ada dua tujuan yang peserta harus capai. Yang pertama, memahami prinsip kurikulum sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, memahami kerangka dasar kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, sebelum memasuki materi yang akan kita bicarakan atau yang akan kita diskusikan juga nanti, sebelumnya kita akan membuat satu kesepakatan bersama, yaitu ada 5 hal yang saya tampilkan
Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa dikurangi atau ditambah kalau memang itu diperlukan. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Kemudian yang keempat, berpartisipasi aktif. Kemudian yang kelima, fokus pada sesi belajar. Dari kelima kesepakatan bersama ini mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan atau ada yang perlu dikurangi di dalam kesepakatan kita ini. Cukup, Cukup Bu, cukup, pas Bu, Ya? pas Bu, Cukup ya? pas ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ya Pak, Bu. Nah, sebelum masuk di dalam kegiatan materi ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, sampai di mana pemahaman Bapak Ibu tentang berkaitan dengan kurikulum. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu bisa memberikan informasi atau menyampaikan pemahamannya, silakan. Baik, Bu. Pak Sugianto ya? Ya, Iya, silakan Pak. untuk acuan, Bu. Sebagai acuan, ada yang lain? Sebagai pedoman atau panduan Ibu. Masih ada? Baik, Saya kira kurikulum itu ya silakan. dasar untuk melakukan aktivitas di sekolah. Betul. Ada 3 pertanyaan, yang jelas ada 3 jawaban, yang jelas ketiga jawaban itu adalah semuanya benar. Yang jelas intinya kurikulum itu adalah sebagai dasar atau sebagai landasan atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, yang saya sebutkan tadi dari tujuan yang akan dicapai, yang pertama ini adalah prinsip penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Dari prinsip penyusunan kurikulum sekolah penggerak ini ada 5 hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua kontekstual. Kemudian yang ketiga esensial, kemudian yang keempat akuntabel, kemudian yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam prinsip penyusunan kurikulum ini, yang 5 hal ini saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah memahaminya, namun untuk sebagai penguatan, ya, saya ingin menyampaikan sedikit secara singkat seperti apa berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di dalam prinsip penyusunan kurikulum sekolah penggerak yang berpusat pada peserta didik, tentu diartikan bahwa di dalam kurikulum itu harus tercantum bagaimana pembelajaran itu harus memenuhi potensi peserta didik, harus memenuhi kebutuhan atau perkembangan dan tahapan belajar peserta didik. Itu semua harus dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual ini artinya ini menunjukkan kekhasan atau sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Juga termasuk dengan konteks sosial budaya atau lingkungan sekolah itu. Seperti apa kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah itu yang sangat penting juga harus diperhatikan. Nah, ini berkaitan dengan kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah esensial. Esensial yang dimasukkan di sini adalah semua unsur atau informasi penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan berkaitan dengan kurikulum yang digunakan di
satuan pendidikan atau di sekolah penggerak itu semua diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah disusun di dalam kurikulum sekolah penggerak itu. Termasuk di dalamnya bahasa yang seharusnya digunakan itu harus bahasa lugas dan mudah dipahami. Dan juga diharapkan tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada. Jadi ini untuk esensial ya. Bapak dan Ibu, yang keempat itu adalah akuntabel. Akuntabel yang dimasukkan di sini adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kurikulum untuk pendidikan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk komite, orang tua, atau organisasi yang berkaitan dengan pendidikan, atau usaha ya, dunia usaha dan industri yang memang bisa ada andil di dalam kegiatan itu membantu kita dalam penyusunan kurikulum itu. Jadi ini 5 prinsip penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Baik Bapak dan Ibu, ada yang perlu ditanyakan di sini? Jelas Bu, jelas. Jelas. Kalau tidak ada, Ya. kita lanjut. Ada sedikit Bu. Ya, silakan. Ini yang yang esensial itu yang tadi saya tidak sempat nyimak dengan baik Bu. Oh, yang esensial. Ya. Artinya apapun informasi yang akan kita peroleh, ya, apapun yang informasi yang akan kita peroleh, itu semuanya ada di dalam perumusan kurikulum yang sudah disusun itu, yang digunakan di satuan pendidikan itu. Jadi semuanya tergambar di dalamnya itu. Mungkin demikian, Mbak Ibu. Bagaimana Bu? Halo? Ya, lanjut. Lah ya, siap Bu, ada. Lanjut Bu. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah kerangka kurikulum sekolah penggerak. Kerangka kurikulum sekolah penggerak di sini ketika kita berbicara tentang kurikulum, mau tidak mau itu pasti berkaitan dengan kelima hal ini ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pada saat kita akan menyusun kurikulum, pasti itu ada lembaran awal itu ada pendahuluannya. Nah, di dalam pendahuluan itu tentu dikaitkan dengan bagaimana filosofi yang ada, kemudian bagaimana muarah daripada kurikulum itu, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, kerangka dasar kurikulum. Ini kerangka dasar kurikulum ini yang dimasukkan di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu kita pahami bersama, itu yang berkaitan dengan kerangka dasar kurikulum, yaitu yang pertama adalah meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya meneruskan, kan sebelumnya itu ada ya kurikulum K13, tapi dalam perubahannya ini tetap meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, menguatkan praktik kurikulum. Kemudian yang ketiga, penguatan literasi dan numerasi. Jadi ini ada 3 hal pokok di dalam kerangka dasar kurikulum, di dalam penyusunan kurikulum. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila.
Ini profil pelajar Pancasila ini semua kegiatan di dalam rangkaian penyusunan kurikulum itu ada tergambar ya. Diwajibkan tergambar bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Namun saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila itu setiap kita mengadakan pertemuan pasti selalu dikaitkan dengan itu. Namun ini sebagai penguatan, saya hanya cuma mau mengulangi kembali seperti apa itu profil Pancasila, yaitu yang pertama ada 6 poin ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan berpikir kritis dan bernalar kritis. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu kalau kita akan melihat dari kurikulum sebelumnya, itu ada perbedaan Bapak dan Ibu ya. Ada perbedaan karena kita ini berbicara kurikulum khusus untuk SMP, yang paling menonjol di situ ada perubahan itu berkaitan dengan mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika pada tahun sebelumnya, pada kurikulum sebelumnya itu hanya cuma terintegrasi Bapak dan Ibu ya. Bisa juga dikatakan sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, kenapa? Karena itu atas pertimbangan ketersediaan guru yang ada. Namun sekarang untuk kurikulum sekolah penggerak agak berbeda, terbalik ini ya. Karena untuk mata pelajaran informatika ini adalah merupakan mata pelajaran wajib. Namun untuk guru yang mengajar tidak diwajibkan bahwa itu harus sesuai dengan latar belakangnya. Kemudian buku itu juga sudah ditetapkan yang akan dipakai nanti pada guru yang mengajar mata pelajaran ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu di dalam kegiatan proses belajar mengajar ini tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami bersama. Namun ini adalah merupakan sebagai dasar untuk pemahaman kita seperti apa prinsip pembelajaran dan asesmen itu. Kalau prinsip pembelajaran ini dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, kemudian dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat itu adalah relevan. Ya, relevan maksudnya di situ adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah poin-poin dari prinsip pelajar Pancasila. Namun ini saya tidak uraikan satu persatu karena ini adalah yang jelas inti di sini adalah Bapak dan Ibu memahami kerangka kurikulum sekolah penggerak. Untuk dibahas satu persatu itu nanti ada sesi tersendiri berkaitan dengan pembelajaran dan asesmen. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya setelah memahami kerangka dasar kurikulum, mari kita menyusun kurikulum sekolah penggerak. Jadi setelah semua kita pahami mulai dari prinsipnya, mulai dari kerangkanya, maka selanjutnya kita akan menyusun
kerangka dan struktur kurikulum sekolah penggerak. Baik Bapak dan Ibu, karena materinya hanya cuma memahami 2 hal ya, diwajibkan, maka untuk itu saya memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada hal yang perlu disampaikan, apakah itu pengalaman Bapak atau pengalaman Bapak dan Ibu yang diperoleh pada selama kegiatan berkelas. Saya kira demikian. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Sanda silakan Pak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira pemaparan Ibu, penjelasan Ibu sangat luar biasa, sehingga kami dengan mudah memahami apa yang disampaikan sesuai dengan tujuan dari awal bahwa kita akan belajar tentang prinsip dan apa tadi itu kerangka dasar kurikulum. Semua sudah dijelaskan dengan baik, sehingga melalui kesempatan ini kami memperoleh pengalaman-pengalaman tentang bagaimana apa itu prinsip yang ada di kurikulum, apa kerangka kurikulum yang. Saya kira demikian, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu Andi. Ya, silakan Ibu Asmin. Oke. Terima kasih Bu Andi. Penjelasan Ibu luar biasa. Saya dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu, saya bisa memahami yang mana itu prinsip, yang mana itu kerangka kurikulum. Mungkin dari paparan Ibu tadi sudah bisa menyusun, mendampingi dalam penyusunan kurikulum di sekolah. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih juga kami sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan ini dapat diimplementasikan nanti pada saat melaksanakan tugas di masa yang akan datang. Saya kira demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Masih direkam? Masih direkam?